Kabut pagi masih menyelimuti lembah-lembah Gandhara ketika teriakan pertama membelah kedamaian. Sangkuni kecil yang baru menginjak usia 10 tahun terbangun dan dari balkon kamarnya menyaksikan pemandangan yang akan menghantui seumur hidupnya. Pasukan Hastinapura dengan panji-panji Garuda mereka yang angkuh telah membobol gerbang kota. Bagi Sangkuni, yang paling membekas adalah wajah sang penakluk, Bhisma, yang tegak bagai gunung di atas kudanya, memandang rendah Raja Subala yang dipaksa berlutut di pelataran istana. "Ayah," desis Sangkuni, tangannya mencengkeram pagar balkon hingga memutih. Air mata panas mengalir di pipinya ketika melihat ayahnya, sang raja yang selalu gagah, kini tertunduk hina di hadapan penjajah dari selatan. 3 tahun berikutnya menjadi neraka yang berbeda. Di bawah perlindungan Hastinapura, Gandhara yang dulu makmur berubah menjadi kulit kosong. Hasil panen terbaik disita untuk upeti, zamrud termulia dikirim ke Hastinapura, dan rakyat Gandhara hidup dalam kelaparan. Sangkuni yang beranjak remaja menyaksikan semua ini dengan mata kepedihan yang semakin dalam. Setiap kali melihat adik perempuannya, Gandhari, menangis karena kelaparan, hatinya seperti ditusuk-tusuk pisau. Puncaknya datang pada suatu malam ketika Raja Subala yang sakit-sakitan memanggilnya. Ruangan itu gelap, hanya diterangi sebatang lilin yang nyalanya menari-nari seperti roh gentayangan. Wajah sang raja yang dulu perkasa kini keriput dan pucat, namun matanya masih menyala dengan api kemarahan. "Mendekatlah, anakku," suara Raja Subala Parau, sekeras desisan ular di kegelapan. Tangannya yang dingin dan bergetar meraih lengan Sangkuni. "Kau lihat sendiri bagaimana mereka menghancurkan kita. Hastinapura tidak cukup dengan mengambil tanah kita. Mereka ingin menghancurkan jiwa kita." Sangkuni hanya bisa mengangguk. Rasa sedih dan marah bergolak dalam dadanya. "Ayah sudah tak punya waktu lama lagi," sang raja melanjutkan, matanya berbinar dengan intensitas yang menakutkan. "Tapi kau harus hidup. Kau adalah yang paling cerdas di antara semua saudaramu. Otakmu adalah senjata terakhir kita." Lalu dengan suara berbisik yang penuh racun dendam, Raja Subala mengungkapkan rencana terakhirnya. Sebuah pengorbanan yang begitu mengerikan hingga membuat bulu kuduk Sangkuni berdiri. Seluruh keluarga kerajaan akan dikurung dalam ruang bawah tanah rahasia dengan persediaan makanan dan air yang sangat terbatas. Hanya yang terkuat secara mental dan fisik yang akan keluar hidup hari untuk melanjutkan misi balas dendam. "Kau harus menjadi yang terakhir bertahan, Sangkuni." Mata ayahnya menatapnya tanpa berkedip, menusuk ke dalam jiwanya. "Hiduplah untuk membalas segala penghinaan ini. Hancurkan Hastinapura." Keesokan harinya, mimpi buruk itu dimulai. Sangkuni, orang tuanya, dan semua saudaranya, 8 orang total, dikurung dalam ruang bawah tanah yang lembab dan gelap. Awalnya mereka masih saling berbagi dengan penuh kasih. Namun seiring berjalannya waktu, kelaparan mulai menggerogoti kemanusiaan mereka. Ibundanya adalah yang pertama pergi, meninggal dalam pelukan Sangkuni dengan senyum terakhir yang penuh kepedihan. Kemudian saudara-saudara perempuannya yang lebih lemah menyusul, diikuti oleh 2 kakak lelakinya yang memilih mengakhiri hidup mereka sendiri. Sangkuni menyaksikan semua ini dengan mata yang semakin kosong. Perasaan hancur berkeping-keping di dalam jiwanya. Puncak horor terjadi ketika 2 kakaknya yang tersisa berkelahi hingga tewas untuk sepotong roti berjamur. Darah mereka muncrat menodai wajah Sangkuni yang masih remaja. Dalam kesendiriannya yang menyiksa, hanya tersisa dia dan kakak tertuanya yang sudah sekarat. "Adikku," bisik sang kakak dengan napas tersengal. "Ayah, benar, kau yang paling kuat." Tangannya yang dingin memegang lengan Sangkuni. "Bunuh aku, ambil hidupku, jadilah pembawa dendam kita." Sangkuni menggigil hebat, air mata mengalir deras. "Tidak, aku tidak bisa, kau harus," desis sang kakak, matanya sudah setengah tertutup. "Untuk Gandhara, untuk kita, semua." Dengan jeritan hati yang terdalam, Sangkuni melakukannya. Perasaan hangat dan lengket di tangannya menjadi saksi bisu kematian terakhir di ruang itu. Saat itulah sesuatu dalam dirinya mati selamanya. Cinta, kasih sayang, kemanusiaan, semuanya terkubur bersama 7 mayat keluarganya. Ketika pintu baja akhirnya terbuka,
Cahaya menyilaukan menerpa seorang pemuda berusia 15 tahun yang berdiri tegap di tengah-tengah mayat keluarganya. Di sampingnya seorang gadis sebaya terkulai lemas karena kelaparan. Matanya yang dulu jernih kini berubah menjadi dingin bagai batu. Tajam seperti pedang. Tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi emosi. Yang tersisa hanyalah sebuah tekad yang membara. Dendam. Dia memandang ke arah selatan, ke arah Hastinapura. Sebuah senyum tipis dan dingin menguar di bibirnya. Mereka akan membayar semuanya, gumamnya pelan, dengan darah dan air mata. 2 tahun telah berlalu sejak Sangkuni keluar dari ruang kematian. Di usia 17 tahun, tubuhnya telah tumbuh menjadi pemuda tegap, tetapi jiwanya tetap membeku dalam kenangan horor ruang bawah tanah. Dendam telah menjadi napasnya, dan rencana ayahandanya adalah darah yang mengalir di nadinya. Hanya satu orang yang masih bisa menyentuh sisa-sisa kemanusiaannya, Gandari, adik perempuannya yang sebaya. Hubungan mereka telah berkembang menjadi ikatan yang tak terbantahkan, sebuah persekutuan 2 orang yang terluka. Di taman istana Gandara yang terbengkalai, mereka sering duduk berdua hingga larut malam. Gandari akan memegang erat tangan Sangkuni, dan sentuhan itu adalah satu-satunya kehangatan yang bisa menembus dinginnya hati Sangkuni. "Kakak," bisik Gandari suatu malam, matanya berkaca-kaca. "Aku takut. Hastinapura kembali mengirim utusan. Mereka ingin aku menikah." Sangkuni menatap tajam. "Dengan siapa?" "Dengan Pangeran Dretarastra," jawab Gandari. Suaranya bergetar. "Putra tertua yang buta." Dalam kesunyian malam itu, rencana mulai terbentuk dalam pikiran Sangkuni. Kebutaan Dretarastra bukanlah halangan, melainkan peluang. Seorang suami yang buta berarti istri yang akan menjadi matanya. Dan jika istri itu adalah adiknya, kedatangan mereka di Hastinapura disambut dengan sikap hati-hati. Istana yang megah itu membuat Gandari gemetar, tetapi Sangkuni berbisik, "Ingatlah ayah kita, ingatlah Gandara." Pertemuan pertama dengan Dretarastra terjadi di balairung utama. Sang pangeran buta duduk di singgasana, matanya kosong menatap langit-langit. Wajahnya tampan, tetapi ada kelemahan yang terpancar dari setiap gerak-geriknya. Tangannya selalu meraba-raba, seakan mencari pegangan dalam kegelapan abadinya. "Saudari Gandari," ucap Dretarastra dengan suara dalam namun ragu, "katakanlah bagaimana wajahmu?" Sangkuni menyentuh lengan Gandari, sebuah isyarat rahasia. Gandari menarik napas dalam. "Yang mulia," katanya dengan suara jernih, "apakah penting bagaimana wajah hamba? Yang lebih penting adalah hati yang akan hamba persembahkan untuk mendampingi yang mulia." Jawaban itu membuat Dretarastra tersenyum untuk pertama kalinya. Dan Sangkuni tahu mereka telah melangkah masuk. Malam sebelum pernikahan, Gandari menemui Sangkuni dengan wajah pucat. "Kakak, aku telah memutuskan sesuatu." Tangannya memegang sehelai kain sutra terhalus. "Jika suamiku tak pernah melihat cahaya, maka aku pun tak akan." Sangkuni terkesiap. "Gandari, tidak perlu. Ini bukan hanya untuknya," potong Gandari, matanya berbinar dengan tekad baja. "Ini untuk kita. Dengan mataku yang tertutup, aku akan menjadi lebih dekat dengannya. Dan kau akan menjadi mata kita berdua." Keesokan harinya, di hadapan seluruh bangsawan Hastinapura, Gandari melakukan hal yang mengguncang istana. Sebelum kain pengantin dikenakan, dengan tangan yang tak goyah, ia membalut matanya dengan kain sutra putih. Sekali, 2 kali, hingga tak ada celah cahaya tersisa. "Biarlah kegelapan menjadi persembahanku," ucap Gandari dengan suara tegas. "Dari hari ini, aku akan melihat dunia melalui suamiku." Tindakan itu mengubah segalanya. Dari sekadar pernikahan politik, ia berubah menjadi legenda pengorbanan. Dretarastra, yang selama hidupnya diremehkan karena kebutaannya, kini memiliki istri yang rela melepas penglihatannya untuknya. Dalam sekejap, Gandari berubah dari korban politik menjadi simbol kesetiaan tertinggi. Tahun pertama pernikahan mereka diwarnai oleh kekecewaan. Gandari mengandung, tetapi yang lahir adalah segumpal daging. Atas bantuan Resi Wyasa, daging itu dibagi menjadi 100 bagian, yang kemudian berkembang menjadi 100 putra, para Korawa. Duryodhana lahir pertama, diikuti oleh Dursasana dan 98 lainnya.
Bagi Sangkuni, kelahiran para Korawa adalah anugerah terbesar. Dari kamar Gandari yang gelap, ia menyaksikan bayi-bayi itu dan tersenyum. Mereka bukan sekadar keponakannya, mereka adalah senjata-senjata baru dalam misi balas dendamnya. Dengarkan baik-baik, adik, bisik Sangkuni suatu malam kepada Gandari yang sedang menyusui Duryodhana. Mereka adalah darah daging kita. Melalui merekalah Gandhara akan bangkit kembali. Gandari mengangguk, tangannya mengepal. Aku percaya padamu, kakak. Sangkuni memandang Duryodhana, kecil yang sedang tertidur. Dalam bayang-bayang kamar yang gelap, ia melihat masa depan. Masa di mana dendam Gandhara akhirnya akan terbayar melalui darah keturunan Hastinapura sendiri. 15 tahun telah berlalu sejak kedatangan Sangkuni dan Gandari di Hastinapura. Dalam kurun waktu itu, Sangkuni telah berhasil menempatkan diri sebagai penasihat kepercayaan Dhritarashtra. Dari balik layar, ia dengan cerdik memanipulasi setiap keputusan Sang Raja Buta, sambil secara perlahan meracuni pikiran Duryodhana yang kini telah tumbuh menjadi pemuda berusia 15 tahun. Pemuda yang ambisius, mudah marah, dan sangat dipengaruhi oleh pamannya. Suatu sore, di tengah latihan memanah Duryodhana, berita menggemparkan tiba dari hutan. Utusan yang terengah-engah menyampaikan kabar bahwa Pandu, adik Dhritarashtra yang memerintah di Hastinapura sebelum mengasingkan diri ke hutan, telah meninggal dunia. Lebih mengejutkan lagi, 5 putra Pandu yang kelak dikenal sebagai Pandawa akan segera tiba di istana. 5 putra, Dhritarashtra bergumam, tangannya menggenggam erat tongkatnya. Pandu meninggalkan 5 putra, Sangkuni yang berdiri di samping singgasana segera menangkap peluang. Dengan suara yang beracun manis, ia berbisik di telinga Duryodhana, lihatlah putra mahkota, 5 pangeran baru tiba untuk merebut takhtamu. Ketika Pandawa tiba, mereka disambut dengan perasaan campur aduk. Yudhishthira yang tertua, berwibawa dan bijaksana di usianya yang 15 tahun. Bhima, setahun lebih muda, bertubuh kekar dan penuh energi. Arjuna yang berusia 14 tahun, tampan dan menunjukkan bakat memanah yang luar biasa. Sementara si kembar Nakula dan Sadewa yang baru 12 tahun telah menunjukkan kecerdasan dan ketampanan yang mencolok. Bagi para penasihat tua seperti Bhisma dan Drona, kedatangan mereka adalah berkah. Namun bagi Duryodhana dan Sangkuni, mereka adalah ancaman langsung. Persaingan segera meletus, terutama antara Bhima dan Duryodhana yang sebaya. Bhima dengan kekuatan fisiknya yang luar biasa, sering tanpa sengaja mempermalukan Duryodhana dalam berbagai pertandingan. Lihat bagaimana mereka menyombongkan diri, desis Sangkuni suatu hari kepada Duryodhana yang sedang marah setelah dikalahkan Bhima dalam gulat. Mereka pikir istana ini adalah milik mereka. Racun-racun seperti ini diteteskan Sangkuni hari demi hari, tahun demi tahun. Ia dengan sengaja membesar-besarkan setiap kesalahan kecil Pandawa, sambil menutupi kejahatan Duryodhana dan adik-adiknya. Puncaknya terjadi ketika Drona, guru mereka, menyelenggarakan turnamen memanah. Arjuna, dengan bakatnya yang luar biasa, memukau semua orang yang hadir. Bahkan Karna, pemuda misterius yang kemudian menjadi sekutu Duryodhana, hanya bisa menyaingi, bukan mengalahkan Arjuna. Dengarkan teriakan sorak mereka, bisik Sangkuni kepada Duryodhana yang duduk dengan wajah masam. Mereka lebih menyukai anak-anak Pandu itu daripada putra mahkota yang sah. Malam setelah turnamen, Duryodhana menemui ayahnya dengan amarah yang meluap. Ayah, kita harus menyingkirkan mereka. Mereka akan merebut takhta Hastinapura. Dhritarashtra yang lemah dan dimanipulasi oleh Sangkuni akhirnya menyetujui rencana jahat. Atas saran Sangkuni, mereka mengirim Pandawa untuk berlibur ke sebuah istana yang terbuat dari lak atau getah yang mudah terbakar di Waranawata. Rencana rahasianya adalah membakar istana tersebut hingga hangus bersama seluruh penghuninya. Sangkuni sendiri yang merancang setiap detailnya. Biarkan mereka merasa dihormati dengan liburan ini, ujarnya dengan senyum tipis. Mereka tidak akan menyadari bahwa itu akan menjadi kuburan mereka. Namun berkat kewaspadaan Widura, paman yang bijaksana, dan kecerdikan Yudhishthira, Pandawa berhasil melarikan diri melalui terowongan rahasia tepat sebelum istana La itu terbakar. Keesokan harinya, seluruh istana percaya bahwa Pandawa telah tewas.
Dari kamarnya yang gelap, Gandari bertanya kepada Sangkuni, "Apakah mereka benar-benar mati, kakak?" Sangkuni menggeleng, wajahnya berkerut. "Tidak, mereka lolos, tapi ini justru lebih baik. Sekarang mereka akan hidup sebagai buronan dan Duryodhana akan semakin yakin bahwa mereka adalah ancaman yang harus dimusnahkan." Beberapa tahun kemudian, kabar mengejutkan datang. Pandawa tidak hanya masih hidup, tetapi juga telah menikahi Draupadi, putri kerajaan Panchala, dan membangun kerajaan baru yang megah di atas hutan yang mereka tebang, Indraprastha. Ketika kabar tentang kemegahan Indraprastha sampai ke telinga Duryodhana, dia kembali dilanda kecemburuan. Mereka membangun kerajaan yang lebih indah dari Hastinapura, keluhnya kepada Sangkuni. Sangkuni meletakkan tangan di bahu keponakannya. "Bersabarlah putra mahkota, biarkan mereka membangun. Semakin megah kerajaan mereka, semakin sakit kejatuhan mereka nanti." Di balik ketenangannya, Sangkuni tahu bahwa pertarungan sebenarnya baru akan dimulai. Dendam Gandhara tidak hanya butuh kekerasan, tetapi juga kecerdikan yang lebih halus. Dan dia telah menyiapkan senjata terbaiknya, permainan dadu yang akan mengubah segalanya. Kemilau kemewahan Indraprastha bagai duri dalam daging bagi Duryodhana. Setiap kabar tentang keadilan Yudhishthira, keperkasaan Bima, dan kemahiran Arjuna membuatnya semakin geram. Dalam kegelapan kamarnya, Sangkuni pun muncul bagai ular yang merayap pelan, membisikkan solusi yang selama ini dinantikan. "Untuk apa kita mengotakkan tangan dengan pertumpahan darah putra mahkota?" Desis Sangkuni, suaranya bergetar halus bagai senar yang dipetik. "Aku memiliki cara yang jauh lebih elegan untuk menjerat singa-singa itu tanpa setetes pun darah tertumpah." Maka diaturlah rencana yang licik. Dhritarashtra, sang raja buta yang lemah, akhirnya terbujuk setelah berhari-hari dibisiki racun ketakutan. Sepucuk undangan megah dikirim ke Indraprastha, mengajak Yudhishthira untuk menghadiri upacara dan permainan dadu persahabatan di Hastinapura. Bagi Yudhishthira yang teguh pada Dharma, menolak undangan paman sekaligus raja tertuanya adalah sesuatu yang mustahil. Ketika 5 Pandawa tiba di Hastinapura, mereka disambut dengan gemerlap yang berlebihan. Balerung utama istana telah berubah wajah menjadi arena permainan yang memesona. Di satu sisi duduk Yudhishthira dengan keempat adiknya, Bima yang sudah mulai curiga, Arjuna yang waspada, serta Nakula dan Sadewa yang diam mematung. Di seberang mereka, Duryodhana tersenyum puas dengan Sangkuni di sampingnya, siap menjadi tangan yang melempar dadu. Dhritarashtra dari singgasananya yang tinggi mengumumkan peraturan yang terdengar sederhana namun mematikan. Setiap taruhan yang dipertaruhkan dan kalah akan menjadi milik pemenang secara sah. Tak ada batasan nilai taruhan dan permainan akan berlangsung hingga salah satu pihak berhenti. Yang tak diketahui siapapun, kecuali Sangkuni, dadu yang digunakan adalah pusaka peninggalan Raja Subala yang telah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga bisa dikendalikan oleh getaran jari tertentu. Permainan dimulai dengan nada bersahabat. Sangkuni dengan sengaja membiarkan Yudhishthira memenangkan beberapa putaran pertama, memujinya sebagai pemain yang ulung, membuat sang Raja Pandawa lengah dan percaya diri. Lalu secara perlahan, jebakan mulai dikencangkan. "Marilah kita naikkan taruhannya, Tuan Yudhishthira," goda Sangkuni, matanya berkilat seperti pisau yang diasah. "Apakah Tuan berani mempertaruhkan sesuatu yang benar-benar bernilai?" Di bawah kendali jemari Sangkuni yang lihai, dadu-dadu itu berputar dan jatuh sesuai kehendaknya. Yudhishthira mulai dengan mempertaruhkan sekarung permata dan emas, lalu kereta emas dengan 8 kuda putih, kemudian seluruh perbendaharaan kerajaan Indraprastha. Kekalahan beruntun itu seharusnya menjadi peringatan. Tapi Yudhishthira yang sudah terbuai justru semakin terdorong oleh keinginan untuk membalikan keadaan. Tanpa disadari, taruhannya semakin menjadi-jadi. Seluruh tanah dan istana Indraprastha ikut dipertaruhkan dan lagi-lagi dadu jatuh di pihak Sangkuni. Wajah Yudhishthira memucat, peluhnya membasahi jidat, namun ia tak bisa berhenti. Dalam keadaan tak lagi memiliki apa-apa, taruhan naik ke tingkat yang tak terpikirkan. Kebebasan keempat adiknya, satu persatu menjadi taruhan. Bhima, Arjuna, Nakula,
dan Sadewa semuanya kalah dan resmi menjadi budak. Keputusasaan mencapai puncaknya ketika Yudhistira mempertaruhkan dirinya sendiri dan sekali lagi kekalahan menyambutnya. Namun dalam statusnya sebagai budak yang tak lagi memiliki hak atas apapun, ia melakukan kesalahan paling fatal, mempertaruhkan Draupadi. Seketika itu juga Balairung yang megah bergemuruh oleh teriakan syok dan protes. Bagaimana mungkin seorang budak mempertaruhkan orang lain? Debat hukum pun meletus, menciptakan kekacauan yang justru diharapkan Sangkuni. Di tengah keributan itu, Duryodhana memerintahkan Dursasana untuk menyeret Draupadi ke tengah Balairung. Dursasana pun melangkah dengan congaknya ke arah kamar Draupadi. Dengan kasar, ia menarik lengan Draupadi dan menyeretnya melalui koridor istana. "Lepaskan aku!" teriak Draupadi, namun cengkeraman Dursasana bagai besi. Rambutnya yang hitam dan panjang terurai, terseret di lantai marmor. Sesampainya di Balairung, di hadapan ratusan pasang mata yang menyaksikan dengan ngeri, Dursasana melemparkan Draupadi hingga terjatuh. "Hamba sahaya tidak pantas mengenakan pakaian mewah," hardiknya. Tangannya yang kasar meraih kain sari Draupadi, berusaha melepaskannya dari tubuhnya. Draupadi berteriak histeris. Kedua tangannya mencoba mempertahankan kehormatannya yang hampir terampas. Sementara air matanya bercucuran membasahi lantai. Suasana Balairung pun gempar, namun tak seorang pun berani menghalangi Dursasana yang sedang di puncak kebengisannya. Dari sudut ruangan terdengar suara menggelegar bagai guntur. Bhima dengan mata merah, membara dan urat leher menegang, mengangkat tangannya dan bersumpah dengan suara yang menggetarkan istana. Ia bersumpah akan merobek dada Dursasana dan meminum darahnya kelak di medan perang, serta mematahkan paha Duryodhana yang telah merendahkan mereka. Sumpah itu menggema, memekakkan telinga, dan mengubah Balairung megah itu menjadi ruang sumpah serapah. Sangkuni dari tempat duduknya tersenyum tipis. Dendam Gandhara akhirnya mencapai puncaknya. Api permusuhan telah dinyalakan, dan perang yang selama ini dirindukan kini tak terelakkan lagi. Kekalahan dalam permainan dadu membawa konsekuensi pahit bagi Pandawa. Sesuai aturan permainan yang telah disepakati, mereka harus menjalani hukuman pengasingan selama 12 tahun di hutan, diikuti 1 tahun hidup dalam penyamaran. Jika berhasil melewati 13 tahun ini tanpa ketahuan, kerajaan Indraprastha akan dikembalikan kepada mereka. Sangkuni mengawasi kepergian mereka dengan kepuasan yang dalam. Dari balkon istana, ia menyaksikan 5 Pandawa dan Draupadi yang bersimpuh lumpur meninggalkan Hastinapura dengan hanya pakaian yang melekat di tubuh. Biarkan hutan dan waktu yang melunakkan kekuatan mereka, bisiknya kepada Duryodhana yang berdiri di sampingnya. Namun Sangkuni bukanlah pribadi yang percaya pada kesempatan. Selama 12 tahun pengasingan itu, ia mengerahkan jaringan mata-matanya untuk melacak setiap gerak-gerik Pandawa. Para pemburu, pengembara, dan bahkan pertapa bayaran dikirim untuk memastikan Pandawa tidak mendapat bantuan atau membangun kekuatan baru di pengasingan. Ketika kabar sampai bahwa Pandawa bersembunyi di kerajaan Wirata selama tahun penyamaran, Sangkuni segera merancang provokasi. "Serang Wirata," bisiknya pada Duryodhana. "Jika mereka benar bersembunyi di sana, kita akan memaksa mereka keluar sebelum waktunya habis." Pasukan Korawa pun bergerak, namun sekali lagi Pandawa berhasil lolos dengan kecerdikan mereka. Kegagalan ini justru memicu kewaspadaan Sangkuni. Ia sadar bahwa Pandawa akan kembali lebih kuat. Maka alih-alih menunggu, ia mulai membangun aliansi militer. Duta-duta rahasia dikirim ke seluruh penjuru Bharatawarsha. Kepada Raja Bagadatta dari Pragjyotisha, ia mengirim hadiah mewah disertai pesan bahwa kebangkitan Pandawa akan mengancam kedaulatan kerajaan-kerajaan kecil. Kepada Susharma dari Trigarta, ia membangkitkan dendam lama terhadap Arjuna. Sedangkan kepada Karna, ia terus memupuk kebencian dengan cerita-cerita palsu tentang penghinaan Pandawa terhadapnya. Di tahun ke-13, ketika Kresna datang sebagai utusan perdamaian, Sangkuni tak henti-hentinya membisikkan racun di telinga Duryodhana. "Mereka takut putra mahkota. Kini saatnya kita tunjukkan kekuatan kita." Bahkan ketika Dhritarashtra yang ragu-ragu mencoba mencari jalan damai, Sangkuni dengan licik mengingatkannya
akan sumpah Bima. Baginda, apakah kita akan menyerahkan tahta hanya karena ancaman? Pada malam sebelum kepulangan Pandawa, Sangkuni berdiri di balkon kamarnya. 13 tahun persiapan akhirnya berbuah. Esok, baik perdamaian atau perang, dendam Gandhara akan terbayar. Dalam kegelapan, ia tersenyum. Hastinapura akan hancur, baik oleh tangannya sendiri atau oleh tangan Pandawa. Baginya, selama keturunan Kuru musnah, semua jalan adalah benar. 13 tahun pengasingan pun berakhir. Pandawa kembali ke Hastinapura dengan wajah yang telah diubah oleh waktu dan penderitaan, namun tekad yang semakin membaja. Sesuai perjanjian mereka menuntut haknya. Indraprastha dikembalikan. Namun Duryodhana yang telah lama dimabukkan oleh kekuasaan dan hasutan Sangkuni menolak mentah-mentah. Aku tidak akan memberikan mereka secubit tanah pun, bahkan seluas ujung jarum, ujarnya di hadapan seluruh istana. Penolakan ini adalah pukulan terakhir. Jalan damai tertutup rapat. Kresna yang bijaksana melakukan upaya terakhir sebagai juru damai. Dia sendiri yang pergi ke Hastinapura untuk menemui Duryodhana. Namun, negosiasi berakhir bencana. Duryodhana bahkan mencoba menangkap Kresna, sebuah penghinaan yang menunjukkan bahwa perang adalah satu-satunya bahasa yang dimengerti. Disinilah Sangkuni mencapai puncak rencananya. Dari balik layar dia menyaksikan dengan puas bagaimana racun yang diteteskannya selama puluhan tahun akhirnya mematikan segala kemungkinan perdamaian. Dendam Gandhara hampir terbayar. Kedua pihak pun mempersiapkan perang terbesar dalam sejarah Bharatawarsha. Di satu sisi Pandawa mengumpulkan sekutu-sekutu yang percaya pada perjuangan Dharma. Di sisi lain Korawa yang dipimpin Duryodhana dengan pasukan yang jauh lebih besar berkumpul di bawah panji-panji ambisi dan kedengkian. Di lapangan Kurukshetra yang suci, kedua pasukan raksasa berhadapan. Gemuruh dentuman drum perang dan lengkingan sangkakala menggetarkan bumi. Sebelum pertempuran dimulai, Arjuna dilanda keraguan mendalam. Dia ragu untuk membunuh sanak keluarga, guru, dan teman-temannya sendiri yang berada di kubu lawan. Pada momen kritis inilah, Kresna memberikan wejangan suci yang kelak dikenal sebagai Bhagavad Gita. Dia mengingatkan Arjuna akan kewajibannya atau bisa disebut Dharma sebagai seorang kesatria untuk melawan kejahatan, meski yang dihadapi adalah orang-orang terdekatnya. Kata-kata Kresna membangkitkan kembali semangat Arjuna dan mengokohkan hati seluruh pasukan Pandawa. Dengan ditiupnya sangkakala Pandawa, pertempuran Mahabharata pun dimulai. Sangkuni yang berada di barisan belakang pasukan Korawa menyaksikan awal dari kehancuran yang ia idam-idamkan. Namun, di balik senyum kepuasannya, ada bayangan keraguan. Apakah dia yang memanipulasi takdir atau justru takdir yang mempermainkannya sebagai alat untuk pemusnahan besar-besaran ini? Perang yang akan menentukan masa depan dunia telah dimulai, dan Sangkuni ada di dalamnya, bukan sebagai kesatria perkasa, melainkan sebagai arsitek kehancuran yang menyaksikan karyanya menjadi kenyataan. Fajar menyingsing di Kurukshetra, menerangi lautan baja yang siap bertempur. Dentuman genderang perang bergema bagai gempa, diikuti pekik jaya yang memekakkan telinga. Perang Mahabharata pun dimulai dengan dahsyat. Hari pertama langsung berubah menjadi pembantaian. Bhisma di atas kereta perangnya bagai dewa kematian. Panah-panahnya melesat membentuk tirai maut, menembus baju zirah, merobek daging dan memercikan darah ke segala penjuru. Kepala-kepala terpisah dari badan, usus-usus terburai, mata terlepas dari soketnya. Pasukan Pandawa berjatuhan bagai daun di musim gugur, namun Bhisma dengan wajah sedih terus membantai, terikat sumpahnya pada takhta Hastinapura. Sangkuni menyaksikan dari jauh dengan kepuasan dingin. "Lanjutkan, wahai Bhisma," bisiknya. "Bunuh mereka semua, darah yang mengalir di tanah Kurukshetra bagai anggur terbaik bagi dahaganya akan balas dendam." Pada hari ke-10, situasi berubah. Arjuna didampingi Kresna menghadapi Bhisma langsung. Pertarungan mereka mengerikan. Panah Arjuna menancap di tubuh Bhisma bagai duri-duri maut, namun sang kakek buyut tetap bertahan. Tubuhnya sudah bagai landak dengan ratusan anak panah. Darah mengucur deras dari luka-lukanya, membasahi bumi. Bahkan dalam keadaan sekarat pun Bhisma masih bisa membunuh puluhan prajurit dengan panah terakhirnya.
Dengan tumbangnya Bhisma, Drona mengambil alih komando dan membawa pasukan Korawa pada ambang kemenangan. Disinilah Sangkuni, dari balik layar, merancang tipu daya paling keji. Ia tahu Drona hanya bisa dikalahkan dengan mematahkan semangatnya. Dan satu-satunya cara adalah melalui kabar tentang putra tercintanya Aswatama. Saat pertempuran memuncak dan Drona hampir tak terbendung, sebuah rencana licik dijalankan. Yudhishthira, yang terkenal akan kejujurannya, meneriakkan kalimat yang dirancang Sangkuni, Aswatama mati, Aswatama mati. Kebisingan perang dan tipu muslihat yang diatur Sangkuni membuat kata-kata terakhir Yudhishthira tenggelam. Drona hanya mendengar Aswatama mati dan hancur hatinya. Kau dengar itu Drona? Yudhishthira tak mungkin berbohong bukan? Kata-kata Sangkuni diucapkan dengan nada sangat meyakinkan walaupun kenyataannya masih ambigu. Keyakinannya pada kejujuran Yudhishthira menjadi senjata makan tuan. Kepedihan yang mendalam membutakan mata pertempurannya, melemahkan tekadnya seketika. Pada momen kritis itulah Drestadyumna menyambar. Pedangnya menyayat leher sang guru besar dengan kejam. Kepala Drona terpental, matanya masih membelalak dalam ketidakpercayaan, bukan pada kematiannya, tetapi pada pengkhianatan kebenaran yang menjadi sandaran hidupnya. Darah menyembur bagai air mancur, menodai Dharma di tengah debu peperangan, sementara Sangkuni tersenyum puas melihat rencana najisnya sekali lagi berhasil. Kematian Drona membuka jalan bagi Karna. Pertempuran antara Karna dan Arjuna menjadi klimaks paling berdarah. Kereta mereka hancur berkeping-keping, kuda-kuda terluka menjerit kesakitan, tubuh para kusir berserakan tak berbentuk. Saat roda kereta Karna terperosok, Arjuna atas perintah Kresna melepaskan panah mematikan yang menyambar leher Karna. Kepala Karna hampir terpisah, hanya tersisa sedikit urat yang menahan. Darahnya muncrat membasahi bumi, menandai akhir kesatria terhebat Korawa. Duryodhana yang menyaksikan semua ini menjadi gila. Dengan gada di tangan, ia menghabisi siapa saja yang menghalanginya. Kepala-kepala remuk dihantam gadanya, tulang-tulang remuk berderak, otak-otak berceceran di tanah. Pertarungan terakhirnya dengan Bima menjadi pertunjukan kekerasan tak terlukiskan. Duryodhana melesat bagai badai, gadanya menghantam udara dengan suara mendesis. Bima menyambutnya dengan hardikan, "Kau yang menghina Draupadi, hari ini kau kubuat menjerit." Gada Bima menyambar dengan kekuatan menghancurkan, mengenai perisai Duryodhana hingga pecah berantakan. Duryodhana terpental, tapi bangkit dengan cepat, mata merah membara. Draupadi pantas diperlakukan seperti itu. Dia budak, teriaknya sambil menyerang balik. Gada mereka bertubrukan, memercikan bunga api logam yang menyala-nyala di tengah kegelapan malam. Bima mengingat setiap penghinaan terhadap Draupadi, amarahnya memuncak. Dengan gerakan memutar, gadanya menghantam bahu Duryodhana hingga tulang selangkar remuk berderak. Duryodhana menjerit kesakitan tapi balas menghantam lutut Bima. "Aku akan remukkan setiap tulangmu, Duryodhana," raung Bima sambil menerjang. Darah sudah membasahi kedua ksatria itu, tapi dendam mereka terus menyala. Duryodhana yang kesakitan menjadi semakin liar, gadanya menyasar kepala Bima dan berhasil membuatnya terluka di pelipis. Darah segar mengucur deras, membasahi mata Bima yang semakin penuh kebencian. Mengingat sumpahnya di balai sidang, Bima mengumpulkan sisa tenaga. "Untuk Draupadi!" teriaknya sambil melompat tinggi. Gadanya menghantam paha Duryodhana dengan kekuatan penuh. Tulang paha remuk menjadi serpihan kecil yang mencuat keluar dari daging. Duryodhana terjatuh dengan jeritan yang mengerikan. Tubuhnya berguling-guling di genangan darahnya sendiri. "Ini untuk penghinaanmu," hardik Bima sambil berdiri di atas tubuh Duryodhana yang sekarat. Darah terus memancur dari luka mengerikan di paha Duryodhana, membentuk kolam merah di tanah Kurukshetra yang suci. Duel gada antara kesatria memiliki aturan suci yang tak boleh dilanggar, dan Bhima secara terang-terangan telah menginjak-injak kode kehormatan tersebut. Dalam gada yuda, pukulan hanya diizinkan pada bagian tubuh dari pinggang ke atas. Dada, bahu, lengan, dan kepala adalah sasaran yang sah. Memukul bagian bawah pinggang, apalagi paha,
dianggap tindakan pengecut yang melanggar dharma seorang ksatria. Baladewa, guru ilmu gada mereka berdua, menjadi saksi mata bagaimana Bhima, digerakkan oleh dendam atas penghinaan Draupadi, melakukan pukulan terlarang dengan gadanya menghantam paha Duryodhana hingga remuk. Inilah sumber kemarahan Baladewa yang kemudian mengutuk Bhima karena aturan tertinggi ilmu perang telah dikhianati demi balas dendam pribadi. Kemenangan Pandawa pun ternodai oleh noda adharma yang tak terhapuskan ini. Di tepi danau yang tenang, Duryodhana terbaring tak berdaya. Pahanya remuk menjadi bubur daging dan tulang, dan darahnya mencemari air yang jernih. Napasnya yang tersengal-sengal tiba-tiba tercekat ketika melihat bayangan familiar mendekat dalam kegelapan. Sangkuni, pamannya, melangkah pelan dengan wajah yang tak lagi menyembunyikan kepalsuan. "Paman!" desis Duryodhana, matanya terbuka lebar oleh kenyataan pahit yang akhirnya tersibak. "Semua ini rencanamu dari awal?" Sangkuni berdiri di atas tubuh keponakannya yang sekarat, senyum tipis dan dingin mengambar di bibirnya. "Bukan rencana, putra mahkota. Ini adalah takdir. Takdir yang kutulis dengan tanganku sendiri." Tangannya yang keriput mengusap darah di wajah Duryodhana dengan gerakan hampir sayu. "Dengarlah keponakanku, Gandhara telah dibalas. Melalui ambisimu, Hastinapura kubawa ke jurang kehancuran. Darah membanjiri kerongkongan Duryodhana, membuatnya tersedak. Aku hanya bidak bagimu. Kau adalah raja dalam permainan catur terhebat," bisik Sangkuni, matanya berbinar dengan kegilaan yang tertahan lama. "Dan kini dengan kematianmu, permainan itu usai. Keturunan Kuru, baik dari pihakmu maupun Pandawa, akan musnah. Itu janjiku pada ayahku." Tubuh Duryodhana mengeras, bukan karena sakit fisik, tapi karena pengkhianatan yang lebih menyakitkan dari luka manapun. Teriakan tercekik keluar dari bibirnya, sebuah jeritan yang berisi semua penyesalan dan kebencian, sebelum akhirnya tubuhnya lemas tak bernyawa. Matanya tetap terbuka, membelalak kosong ke langit, menyimpan rahasia pengkhianatan pamannya sendiri hingga akhir hayat. Sangkuni memandang mayat keponakannya untuk terakhir kali, lalu berpaling. Dendam Gandhara akhirnya terbayar. Kabut tebal dan bau anyir darah menyelimuti Kurukshetra di pagi setelah kekalahan Telak Korawa. Di antara lautan mayat yang berserakan, seorang lelaki tua berjalan dengan langkah tenang, bagaikan tuan rumah yang sedang menikmati karya besarnya. Itulah Sangkuni, wajahnya yang biasanya menyimpan 1000 akal, licik kini justru menunjukkan kepuasan yang dalam. Setiap langkahnya menginjak jenazah prajurit, setiap hembusan napasnya mencium bau kematian yang ia ciptakan. "Lihatlah, ayah, lihatlah saudara-saudaraku," bisiknya pelan sambil memandang sekeliling. "Gandhara akhirnya terbalaskan. Semua keturunan Kuru telah binasa oleh rencana kita." Tangannya yang keriput mengusap darah yang menempel di jubahnya. Bagai seorang pelukis yang bangga dengan karya terakhirnya. Tiba-tiba dari balik tumpukan mayat muncul seorang ksatria muda dengan mata membara. Sadewa berdiri tegak, pedangnya sudah terhunus, dan tatapannya penuh dengan sumpah yang belum terpenuhi. "Sangkuni!" teriak Sadewa, suaranya menggelegar memecah kesunyian. "Aku ingat sumpahku di balai sidang. Hari ini nyawamu akan kurenggut sebagai balasan atas penghinaan terhadap Draupadi." Sangkuni berhenti berjalan, senyum tipis mengambar di bibirnya. "Ah, Sadewa, yang paling bijak di antara Pandawa. Kau pikir ini tentang nyawa? Lihatlah sekelilingmu." Tangannya menunjuk panorama kehancuran. "Ini adalah kemenangan Gandhara. Dendam keluargaku telah terbayar lunas." "Kau gila, Paman," hardik Sadewa. "Gila," Sangkuni terkekal. "Aku satu-satunya yang masih waras di tengah kegilaan ini. Aku hanya membalas apa yang Hastinapura lakukan pada Gandhara." Sadewa tidak bisa lagi menahan amarah. Dengan gerakan cepat dia melesat maju. Pedangnya menyambar, tapi Sangkuni dengan tenang menghindar, tubuhnya yang tua masih lincah. "Kau pikir kau menang?" teriak Sangkuni sambil menari-nari di antara mayat. "Dengan kematianku, justru aku mencapai kemenangan terbesar. Hastinapura sudah hancur, keturunan Kuru musnah." Sadewa mengeratkan gigi. "Tapi kau yang akan mati hari ini." Kali ini Sadewa tidak memberi kesempatan. Pedangnya menembus perut Sangkuni dengan presisi mematikan. Darah menyembur deras, tapi Sangkuni justru tertawa
tertawa getir penuh kemenangan. Untuk Gandhara, desisnya sambil tersenyum. Sadewa memuntir pedangnya, lalu dengan satu tarikan terakhir, memenggal kepala Sangkuni. Kepala itu terpental, tapi senyum di wajah Sangkuni tidak hilang. Matanya masih terbuka, memandang dengan puas ke arah kehancuran yang ia ciptakan. Tubuh Sangkuni rubuh di atas mayat-mayat yang menjadi saksi bisu dendamnya. Senyum terakhirnya tetap tergores, bagai pesan abadi. Selama Hastinapura hancur, kematiannya adalah mahkota kemenangan. Dendam Gandhara akhirnya berakhir, dibayar dengan nyawa arsiteknya sendiri. Di sebuah sudut sepi di istana Hastinapura yang telah diperbarui, Gandhari duduk dalam kegelapan abadinya. Tangannya yang keriput meraba-raba sebuah kotak kayu tua, satu-satunya peninggalan kakaknya, Sangkuni. Di dalamnya tersimpan sekeping zamrud Gandhara yang terakhir, sekarat dan pudar warnanya, bagai cerminan dari jiwa pemiliknya. Dengan jari-jari yang gemetar, ia mengenang wajah kakaknya. Bukan sebagai si licik yang dibenci seluruh Bharatawarsha, melainkan sebagai pangeran muda yang dulu mengajarinya mengenali rasi bintang di teras istana Gandhara. Ia teringat bagaimana Sangkuni dengan sabar memandunya menelusuri Orion dan Scorpio, sementara angin malam berbisik lembut di antara pepohonan. Kala itu Sangkuni belum dipenuhi dendam, matanya masih memancarkan cahaya keingintahuan seorang pemuda yang mencintai ilmu pengetahuan. Sangkuni kakak, bisik Gandhari, suaranya parau oleh kesedihan yang tertahan lama. Mengapa kita harus membayar segalanya dengan segalanya? Sebuah bayangan seolah menjawab dari kegelapan. Karena adikku, Hastinapura tidak meninggalkan pilihan lain untuk kita. Gandhari menangis. Ia menangisi kakaknya yang terjebak dalam jerat balas dendam, yang mengorbankan segala sesuatu, keluarga, kehormatan, bahkan kemanusiaannya, di altar sebuah janji pada sang ayah. Sangkuni, sang pangeran yang cerdas itu, akhirnya menjadi budak dari dendamnya sendiri. Ia merancang segalanya dengan sempurna, tapi terlupa bahwa kemenangan sejati bukanlah ketika musuh hancur, melainkan ketika seseorang berhasil membebaskan dirinya dari belenggu kebencian. Kini di istana yang telah dipulihkan oleh Pandawa, nama Sangkuni hanya dikenang sebagai pengkhianat, si otak kejahatan. Tak ada yang ingat bahwa dahulu ia adalah seorang pangeran dari Gandhara yang gemar mempelajari filsafat dan seni. Tak ada yang tahu bagaimana setiap malam ia terbangun oleh teriak saudara-saudaranya yang kelaparan di ruang bawah tanah. Tak ada yang peduli pada seorang anak laki-laki yang menyaksikan ayahnya berlutut di hadapan penakluk. Dengan linangan air mata, Gandhari melemparkan zamrud tua itu ke perapian. Batu hijau itu retak, lalu hancur menjadi debu. Bagai jiwa kakaknya yang tercabik-cabik oleh pilihan hidupnya sendiri. Tidurlah dalam damai kakak, bisik Gandhari. Semoga di kehidupan berikutnya kau terlahir sebagai seorang guru, bukan lagi sebagai pembalas dendam. Di luar matahari terbit menyinari Hastinapura yang baru. Tapi bagi Gandhari hari itu tetap gelap. Kegelapan yang tidak hanya berasal dari matanya yang buta, melainkan dari hati yang kehilangan separuh jiwanya.